Materi kita hari ini tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan dan meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi dan konsep ketimpangan sosial dalam pendidikan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam pendidikan. Yang ketiga, menganalisis dampak ketimpangan sosial terhadap kualitas pendidikan. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan. Yang kelima, memahami pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencapai keadilan sosial. Dalam materi ini ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama, ketimpangan sosial dan jenis ketimpangan sosial. Yang kedua, ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Yang ketiga, faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang keempat, strategi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Yang keenam atau yang terakhir, peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana terjadinya ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat, yang dimana hal ini terjadi karena perbedaan status sosial seseorang dan menghambat seseorang untuk memanfaatkan akses atau sumber daya di lingkungannya. Ketimpangan sosial juga memiliki banyak jenis-jenisnya. Contohnya yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan satu jenis ketimpangan sosial, yaitu di bidang pendidikan. Ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini menguraikan secara mendalam tentang ketimpangan sosial yang ada di dalam dunia pendidikan, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat menyoroti perbedaan akses pendidikan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Nah, kali ini saya akan berikan contoh peristiwa terjadinya ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Ada sebuah kota kecil yang bernama Kota Komodo. Dalam kota tersebut terdapat dua sekolah yang berbeda. Yang pertama, Sekolah Ceria. Sekolah Ceria adalah salah satu sekolah swasta dengan fasilitas yang modern, guru-guru berkualitas, banyak sumber daya pendidikan yang lengkap. Di sini anak-anak dari keluarga kaya mendapatkan pendidikan terbaik, lengkap dengan komputer, laboratorium, dan juga perpustakaan. Di sisi lain kota terdapat Sekolah Pelita, sekolah negeri yang terletak di lingkungan miskin. Gedung sekolah ini sudah lama tidak mendapatkan perbaikan, buku-buku yang sudah rusak, guru-guru yang bekerja dengan anggaran terbatas. Anak-anak dari keluarga miskin mencoba keras untuk mendapatkan pendidikan. Mereka seringkali harus membagi buku pembelajaran yang rusak dan tidak pernah memiliki akses ke teknologi seperti komputer. Nah, itulah contoh ketimpangan sosial yang terjadi di bidang pendidikan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Yang pertama, akses terhadap pendidikan. Akses pendidikan yang berkualitas seringkali tidak merata di berbagai daerah. Anak-anak di daerah pedesaan, daerah terpencil, dan miskin umumnya memiliki akses yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak daerah perkotaan dan kaya. Yang berikut, infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah ini juga sangat tidak merata. Di daerah pedesaan dan terpencil memiliki gedung yang sangat tidak baik, sehingga itu juga dapat mengganggu kenyamanan dalam proses belajar siswa. Berbeda dengan di daerah perkotaan, gedung sekolah di perkotaan sangat baik dan nyaman bagi siswa. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor infrastruktur pendidikan di ketimpangan sosial yang terjadi di bidang pendidikan. Yang berikut, kualitas guru. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa
Kualitas guru ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjamin mutu pendidikan. Nah, guru yang berkualitas tinggi dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif dan mencapai potensi penuh. Namun, faktanya masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki kualitas yang memadai. Contohnya seperti kesenjangan distribusi guru. Distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, pedesaan, dan miskin umumnya memiliki kekurangan guru yang berkualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan kaya. Nah, hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang rendah di sekolah-sekolah dengan guru yang tidak berkualitas dapat berakibat pada rendahnya prestasi siswa. Yang berikut, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Contohnya seperti kemiskinan. Keluarga miskin seringkali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Nah, hal ini dapat mengakibatkan anak-anak putus sekolah, terlambat masuk sekolah, atau tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan di Nusa Tenggara Timur? Strategi mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan itu, kita harus menyiapkan berbagai cara atau langkah yang tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Ini dapat melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Kira-kira apa sih peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini? Yang pertama, penyediaan fasilitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan yang lengkap. Yang berikut, pelatihan guru. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pengembangan potensi guru sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Yang berikut, penyediaan beasiswa terhadap siswa berprestasi dan kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Yang berikut, penyediaan teknologi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Yang berikut, apa peran masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan? Masyarakat juga dapat berperan aktif seperti partisipasi orang tua untuk mengawasi dan mendukung proses belajar anak dari rumah. Yang berikut, menggalang dana. Masyarakat dapat bekerjasama untuk menggalang dana untuk mendukung kebutuhan sekolah seperti perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendidikan lainnya. Berikut, mendorong partisipasi aktif siswa. Masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah seperti olimpiade, kegiatan seni, dan kegiatan lingkungan. Nah, yang berikut adapun upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah-langkah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NTT, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap proses pembelajaran. Selain itu, program transportasi ini dapat membantu untuk mempermudah siswa ke sekolah, seperti siswa-siswa yang ada di daerah terpencil. Selain itu, adapun peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, aksesibilitas keterjangkauan. Teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan menyediakan platform pembelajaran online, kursus jarak jauh, dan sumber belajar digital yang dapat diakses oleh siswa di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Ini dapat membantu siswa dan pendidik untuk mengembangkan keterampilan digital yang untuk bersaing di era digital saat ini. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Sistem teknologi informasi dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa serta kinerja pendidik sehingga memungkinkan adopsi perbaikan yang lebih cepat dan tepat.